Salam persaudaraan. Salam untuk senior-senior saya dan saudara-saudara Esa semua, dan wabil khusus adik-adik saya yang saya cintai. Saudara-saudaraku yang berbahagia, malam hari ini Mbak Sirot akan menyampaikan seperti apa orang buta huruf. Kenapa Mbak Sirot akan menyampaikan itu? Karena ada adik-adik saya yang di depan saya tanya seperti apa orang yang buta huruf. Akan tetapi adik-adikku semua, sebelum Mbak Sirot menyampaikan itu, perlu dan selalu Mbak Sirot mendoakan senior-senior saya, adik-adik saya, dan semua saudara Esa atau kadang Esa, semoga diberikan kebahagiaan dunia maupun di akhirat, dan berikan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku semua, perlu saya jelaskan, orang yang buta huruf itu bukan berarti tidak bisa membaca. Akan tetapi orang yang tidak mau membaca itu bisa dinamakan buta huruf karena nggak mau membaca. Apalagi kadang-kadang kuesa, khususnya adik-adik saya, Mbak Sirot perlu pesan, bacalah kakak-kakakmu atau adik-adikmu, kebaikannya maupun kekurangannya. Karena apa? Kalau kitanya membaca satu bacaan atau didasari dengan suka atau tidak suka, ini akhirnya nanti akan timbul sesuatu. Kalau misalnya dengan kadang-kadang eset yang kamu sukai, hanya yang kamu sukai, ini nanti kekurangannya tidak akan kamu baca. Akan tetapi kalau didasari dengan setia hati, kekurangannya kakakmu, kekurangannya kadang-kadangmu, ini dibaca, juga kelebihannya kakak-kakakmu atau adik-adikmu dibaca. Inilah yang dinamakan bukan buta huruf. Nah, tanggung jawab kadang-kadang Esa ini kalau didasari dengan ikhlas, dengan setia hati, seperti kalau keyakinan Islam itu tidak boleh suudzon, tidak boleh berprasangka jelek. Akan tetapi diajarkan dengan husnudzon, yaitu berprasangka baik. Nah, kalau memang saudara kita ada yang kurang baik, tugas kadang-kadang bagaimana? Minimal kita mengingatkan, memberikan pengertian, dan paling tidak kita harus selalu mendoakan, karena itu adalah darah daging kita atau kadang esa kita. Nah, kalau insya Allah bisa begitu, insya Allah kita bisa melakukan berbudi luhur. Itulah nanti yang dinamakan tahu benar dan salah. Kalau sudah tahu kebenarannya saudara-saudara Esa atau kadang-kadang Esa, itu kita akan mengikuti karena kebenarannya. Tapi kalau tidak benar, itu kita akan memberikan pengertian. Jadi tidak hanya sekedar mencaci maki atau itu kurang baik. Nah, untuk buta huruf itu tadi, kalau kita keyakinan Islam, ya kita harus membaca, karena keyakinan Islam harus kembali kepada Al-Quran. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa itu
memberi pengertian, tanda-tanda penyampaian dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala itu ada yang dinamakan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu ada yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersurat kalau keyakinan Islam adalah Al-Quran, kalau yang tersirat adalah alam semesta ini. Maka dari itu, karena Esa itu bukan agama, akan tetapi adalah kekadangan atau persaudaraan atau organisasi Esa. Karena di dalam Esa, organisasi Esa ini, saudara kita keyakinannya bermacam-macam. Maka dari itu keesaan kebanyakan pakai bahasa Jawa supaya dimengerti oleh saudara-saudara Esa atau kata-kata Esa. Kalau kita mau membaca dari kekurangan kadang-kadang Esa atau kelebihan Esa, kita insya Allah akan menjadi orang Esa yang benar-benar Esa. Ada salah satu pertanyaan bahwa menurut saya, mungkin saya masih atau masih banyak kekurangannya, bahwa video saya ada yang komentar bahwa Eyang Munandar tidak pernah melakukan ritual cuci mori. Akan tetapi akan saya jelaskan, dari Mbak Sirot akan menjelaskan bedanya ritual dengan hanya untuk media. Adik-adikku harus tahu. Kalau untuk media, karena medianya setiap kadang-kadang Esa itu diberikan mori atau ada ikatan namanya mori. Untuk penjelasan keesaan, harapan saudara Esa atau kadang-kadang Esa itu punya ikatan kesucian di antara kekadangan atau persaudaraan setia hati. Nah, kenapa kok mori yang warnanya putih bukan yang hitam? Karena adalah lambang putih adalah kesucian. Harapan kadang-kadang Esa, adik-adik saya setelah masuk di dalam persaudaraan setia hati itu punya kesucian atau keikhlasan. Akan tetapi kalau ritual, siapapun yang melakukan ritual itu harapannya punya kekuatan batin dari media yang kita hadapi. Akan tetapi kadang-kadang Esa bukan ritual. Satu, kenapa dari Mbak Sirot khususnya, saya setelah menerima dari senior saya, yang saya yakin bahwa senior saya adalah kadang Esa, ini melakukan itu karena di situ diterangkan. Kenapa kok dicuci? Sebetulnya bukan semata-mata mencuci mori. Ya. Jadi tidak semata-mata mencuci mori, tapi yang dicuci adalah hatinya, sesuai dengan mantra cuci mori. Bisa dinamakan mantra atau bahasa cuci mori karena sesuai dengan mantranya seperti ini. Duh Gusti kula tiyang gesang sanget rumaos dosa. Bahasa semacam itu apakah jelek? Menurut Mbak Sirot tidak jelek, karena kita mengakui bahwa hidup di dunia ini banyak kesalahan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kadang-kadang lantarannya kita dosa itu lewat menyakiti pertama kali dengan kadang-kadang Esa. Apa salah? Ya jelas kalau menyakiti jelas salah, kan begitu. Dilanjutkan setelah kita mengakui banyak kesalahan, banyak dosa dengan Tuhan Yang Maha Esa, kelanjutannya baik bagaimana? Duh Gusti kaampun teno dosa atirahani mami. Jadi setelah kita mengakui banyak dosa, kita minta ampunan, minta diampuni dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Apa jelek? Menurut Mbak Sirot tidak jelek, karena ini bahasanya bisa dicerna oleh kadang-kadang Esa secara umum. Kalau keyakinan Islam hanya cukup membaca istighfar, astagfirullah, 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 begitu. Tapi kalau agama yang lain, mungkin kalau bahasa Jawa bisa mengikuti.
Setelah kita minta diampuni, bait yang ketiga, duh Gusti, kasucekno ati rohani mami kados sucining mori. Karena medianya pakai mori. Nah, setelah diampuni minta disucikan. Karena tanpa Tuhan yang mensucikan kepada kita dan kita tidak pernah berusaha suci, tidak mungkin suci. Itulah bedanya ritual dengan penjelasan keesaan, khususnya kata-kata esa. Maka dia itu kembali kepada siapa yang buta huruf tadi. Kalau mau membaca, kiranya tidak akan buta huruf karena mau membaca dan mungkin bisa memahami. Akan tetapi Mbak Siro tidak memaksa terhadap kata-kata esa, karena saya yakin kata-kata esa ini semuanya dari Ki atau dari cucu-cucu Ki Ngabei Surodi Wiryo. Masalah rumah seperti kita kekeluargaan, misalnya kita punya saudara 6 atau 7 atau 10, pasti buatnya rumah tidak akan seragam. Akan tetapi itu tetap saudara kita. Akan tetapi tidak aneh lagi bahwa sedikit perbedaan karena sudah dimulai sejak Nabi Adam itu sudah dimulai dari saudaranya banyak, bahwa Habil dan Qabil itu bermusuhan. Apa salah? Kalau mengatakan salah dan benar itu tergantung dari pribadi masing-masing. Kenapa? Kalau saya senang pasti baik. Kalau saya tidak senang, walaupun itu baik, pasti itu tidak baik. Supaya kita tidak menjadi orang yang buta huruf, marilah kita baca Saudara Esa, Saudara Esa, dan Saudara Esa dibaca kekurangannya dan kelebihannya. Kalau ada kekurangan, apa kita harus dituntut harus benci? Berarti kalau kita benci dengan Saudara Esa, berarti bukan setia hati, berarti bukan kadang Esa. Akan tetapi kalau ada adik-adik atau kadang-kadang Esa yang ada kekurangannya, kalau kadang-kadang Esa mengaku bahwa itu kadang, maka bersama-sama kita doakan, kita sampaikan, kita berikan pengertian yang baik. Kembali kepada mori tadi, kalau ritual, jelas ritual mempunyai tujuan, minta kekuatan dari media itu. Salah satunya kalau itu mencuci mori buat ritual, berarti kadang-kadang Esa minta kekuatan dari mori itu tadi. Akan tapi Mbah Siro tidak pernah minta dengan kekuatan dari mori, karena pada dasarnya manusia adalah fitrah. Kalau bahasa Arabnya, kita dilahirkan dari siapapun adalah suci. Nah, kapan kita mau kembali ke suci? Kita harus mencari supaya kita suci bagaimana, supaya kita jadi baik bagaimana. Pasti ada sarananya, pasti ada caranya, termasuk kadang-kadang Esa itu ikut masuk dalam Esa, masuk dalam kekadangan Esa. Kalau kita bisa guyub rukun dan saling amat mengamati, saling memberikan sesuatu, insya Allah saudara Esa akan baik. Karena nusewu kadang-kadang Esa atau saudara Esa, kita ikut bila diri Esa. Pada di situ dituntut saling hormat menghormati, punya etika. Seperti apa? Saya kira kadang-kadang sudah tahu bahwa yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda. Tapi tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya bahasa ngetrennya sekarang, kita baik hanya casingnya, hanya penampilannya saja. Akan tetapi casingnya juga baik, mesinnya atau dalamnya juga baik. Karena apa? Kalau ini bertentangan dengan hati, berarti kita tidak pas, hanya baik dengan casingnya atau hanya penampilannya. Suatu saat akan kelihatan
Salah satu contoh misalnya saya baik dengan adik-adikku, tapi hanya casingnya saja. Suatu saat saya akan kelihatan bahwa tidak baiknya saya terhadap penjara akan kelihatan. Apalagi kadang-kadang Esa yang sudah mendalami, kalau bahasa umumnya adalah mendalami kebatinan, pasti tahu. Saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah kita kaji terus dan dikaji terus dan mencari terus. Saya tidak menyalahkan adik-adik saya bahwa sekarang satu atau dua pasti ada yang mungkin belum paham cara menghormati kakaknya, cara mengasihi adiknya. Mungkin kalau saya senang dengan adik saya, teman kakak saya, itulah yang saya banggakan. Tapi setelah kita masuk SMA, mungkin 1 tahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun, apa yang nanti akan kita banggakan? Apa yang nanti akan kita tinggalkan dengan kata-kata Esa? Contoh, 1 tahun 2 tahun melatih, setelah itu tidak melatih. Apa yang kita banggakan? Apakah ikut Esa, persaudaraan Esa, hanya senang karena temannya banyak? Apanya senang kita dihormati? Apanya senang saya sudah ikut Esa atau punya pet Esa? Padahal kalau kita membanggakan di saat ngelatih, sampai kapan kamu ngelatih? Kita bangga dengan dihormati orang lain karena kita punya jabatan. Sampai kapan jabatan kita? Maka dari itu, pernah senior mengatakan terhadap saya bahwa Mori ini besok untuk membungkus di saat kita mati. Mungkin video yang terdahulu sudah saya sampaikan. Ya kalau morinya masih tidak gondol tikus kan begitu. Ada gondol kambing. Ya mau bungkus pakai apa? Tapi pengertian daripada mori dibungkus besok kalau kita mati itu mulai sekaranglah kita melakukan kebaikan, yaitu berbudi luhur. Nah, berbudi luhur inilah harus didasari dengan rasa, sehingga dipraktekkan dalam kehidupan. Nah dari itu saya seringkali mengatakan terhadap adik-adik penjenengan atau adik-adik semua ini, kita akan terwujud, akan sampai ke tempat tujuan selama diucapkan, melakukan dan diyakini di dalam hati. Maka dari itu adik-adikku semuanya, di dalam Esa ini akan diajaran satu, yakin, yang kedua adalah berani, yang ketiga adalah setia. Kalau 3 hal ini dilakukan, insya Allah akan terwujud, akan nyampe ke tempat tujuan. Saya yakin, contoh, karena di sini daerah Kecamatan Jambu, saya yakin bahwa saya nyampe ke Ambarawa. Tapi kalau kita tidak berjalan, nyampe enggak kira-kira? Kan saya yakin enggak akan nyampe ke Ambarawa. Apalagi saya tidak setia. Artinya setia dengan ke Ambarawa itu saya harus berjalan dan yakin saya ke Ambarawa. Inilah dinamakan setia. Setia kita jalan, tetap setia, tetap senang, tetap nyampe kan gitu. Seperti penjenengan ikut Esa. Nyampainya kalau hanya mendapatkan mori ya setelah diketar sudah. Kamu tidak pernah sowan terhadap senior-senior kamu. Apalagi di dasar sudah tidak senang lagi. Kalau saya tidak dengan dia, tidak mau, ya kamu tidak akan menerima sesuatu. Apalagi adik-adikku, sekarang akan ketemu dengan senior-senior saya atau senior-senior kita, tidak mudah karena jauh ya. Padahal kalau kita tidak datang ya tidak akan dapat, apalagi menunggu senior-senior kita datang ke tempat kita. Mungkin waktunya juga sibuk, sudah sepuh, tidak punya mobil, kamu tidak jemput, ya kapan kita dapat ilmu Esa? Coba adik-adikku saya tanya, kalau setelah kamu ikut Esa, apa yang kamu banggakan?
Apa karena kamu berani berkelahi terus kamu banggakan? Sampai kapan kamu kuat berkelahi? Mike Tyson itu loh yang bayaran banyak, itu disuruh berkelahi setiap hari banyak nggak mau ya. Itu ada kebanggaan dan ada uangnya, apalagi akan tetapi memang kita dituntut setiap hari harus berkelahi. Namanya pencak silat, pencak adalah gerakan, silat adalah nyambung. Nah, untuk berkelahi kapan? Seperti apa? Salah satu contoh, kalau saya sudah punya cucu, saya bangun tidur, cucu saya minta jajan. Kita mau lari kemana? Kita kan harus berkelahi dengan cucu. Artinya kita harus memberikan uang, harus memberikan jajan terhadap cucu. Nah kalau tidak punya bagaimana? Ya kita usaha. Inilah yang dinamakan pencak, gerakan nyambungnya karena cucu kita minta uang untuk jajan. Itulah pencak silat. Nah, pencak silat secara rohani bagaimana? Di saat kita berjalan, kita sowan ke sesepuh kita, ke senior kita, ini namanya pencak gerakan. Silatnya nyambung di saat senior kita memberikan pengertian ilmu fisik maupun ilmu batin alias mantra atau doa, kita nyambung, artinya kita bisa menerima dan melakukan. Ya kita tetap akan ada hasilnya. Tapi setelah menjadi kadang eza, hanya bangga saya punya mori, bukanya kapan-kapan, ya terus untuk apa? Ya, apalagi kok meyakini, menurut saya kalau kamu meyakini bahwa mori ini ada kekuatan apa kan begitu? Tapi saya juga tidak menyalahkan kalau kamu yakin bahwa ini mori ada kekuatan, itu monggo. Kalau saya secara pribadi, Mbah Sirot, kekuatan selama media mori kesucian ini dilakukan setiap hari, inilah kekuatan. Pada akhirnya orang lain akan mengatakan, oh bahwa ini orang eza melakukan kebajikan. Nah, siapa yang kenal bahwa kita orang eza? Mungkin teman-teman kita yang kenal, tapi orang luar tahu nggak kira-kira kan begitu? Kalau kita tidak pakai logo eza. Tapi akan diketahui kan kita melancarkan sinar sesuai dengan bednya bahwa ada sinar. Caranya bagaimana sinar itu? Ya kita melakukan sesuatu sehingga orang lain tahu bahwa ada kebaikan dari kadang-kadang eza. Kadang-kadangku eza semuanya dimanapun berada, apalagi punya adik-adik saya. Pengertian buta huruf sudah saya sampaikan supaya kita tidak menjadi orang yang buta huruf, harus membaca dan membaca. Apalagi di lingkungan eza, dibaca, oh saudara saya punya kelebihan ini, oh kekurangannya begini. Kembali kepada diri masing-masing, saya kurang apa. Akan tetapi kalau kita menyalahkan saudara kita, oh itu jelek, itulah menurut kategori sombong. Orang sombong itu seperti apa? Nun sewu, kalau bahasa Seroto atau bahasa Kebo bukan pecicilan. Tapi orang sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima kebaikan orang lain atau saran orang lain karena merasa kita yang lebih baik, lebih pintar. Semoga kadang-kadang eza semuanya bisa mendalami eza seperti senior-senior kita sampai sepuh pun masih bangga dengan eza, masih mengkaji dengan eza, apalagi melakukan terus-menerus. Senior-senior kita selalu melakukan. Untuk contoh kita adalah senior-senior kita seperti mengembangkan eza, termasuk yang mulia Pak Arjotomo mengembangkan eza yang sampai sekarang jadi saudara kita eza terhati, termasuk yang Munandar yang mengembangkan eza yang sampai sekarang jadi eza, yang banyak sekali saudara kita, walaupun kita hanya kadang-kadang hanya ketemu beberapa saudara. Dengan video ini selalu saya katakan bahwa ini saya silaturahim terhadap saudara-saudara saya dari cucu-cucu Nabi Surodiwiryo. Semoga
Kalau ada baiknya itu memang dari Tuhan Yang Maha Esa, tapi kalau ada kekurangannya, ada kesalahan, itu dari diri saya sendiri. Mohon maaf kurangnya, dan saya selalu minta doa pada saudara-saudara Esa, dan kembali saya juga mendoakan supaya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kekadangan kita selalu dan selalu kita menjadi kadang Esa dunia sampai akhirat. Amin. Assalam, saudara.